Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Martin Pandiangan. Beliau adalah Senior Manager Corporate Ratings Division dari Pevindo. Baik, Pak Martin, kita akan lanjutkan kembali. Kali ini dari sisi risikonya, penasaran juga nih. Kira-kira apa saja yang perlu dicermati dari sisi pengembangan energi baru terbarukan dari Pevindo sendiri. Silakan. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangkit listrik EBT itu ada banyak macamnya. Ya. Mulai dari pembangkit listrik tenaga surya, air, panas bumi, dan juga bayu salah satunya gitu ya, diantaranya. Nah, kami melihat bahwa pembangkit listrik tenaga surya adalah yang memiliki risiko paling rendah. Karena dari sisi pembangunannya atau konstruksinya relatif lebih sederhana. Baik. Terlihat juga bahwa panel surya sudah dipasang di banyak atap-atap rumah penduduk. Yes. Namun memang risiko di PLTS adalah dari sisi faktor kapasitas. Artinya adalah sinar matahari tidak dapat beroperasi selama 24 jam. Dan terlebih apabila ada cuaca mendung, khususnya untuk di musim hujan. Yeah. Jadi memang faktor kapasitasnya masih tidak terlalu bisa diandalkan. Di sisi lain, biaya untuk PLTS masih cukup tinggi, itu sekitar 6 sampai 10 sen US dollar per kilowatt hour. Jadi kalau kita banding dengan PLTU itu hanya 5 sampai 7 sen US dollar per kilowatt hour. Yeah. Nah, jadi memang masih relatif tinggi. Namun kami meyakini bahwa biaya PLTS ini akan turun ya ke depan menjadi sekitar 3 sen US dollar per kilowatt hour seiring dengan perkembangan teknologi. Lalu apabila semakin masifnya produsen panel surya lokal yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor serta untuk pembangunan baterai dari PLTS. Risiko lain sebenarnya untuk PLTS adalah lahan ya, karena membutuhkan lahan yang luas. Betul. Untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, kalau kita bicara PLTA itu dari risiko konstruksinya kita melihat kontur tanah serta keterbatasan air ya. Jadi ketersediaan air maksud saya. Jadi debit air perlu untuk dipertimbangkan. Sedangkan dalam tahap operasinya PLTA relatif lebih aman. Nah, kalau untuk pembangkit panas bumi risikonya terlihat dari sisi pembangunan ya, konstruksinya. Karena tadi saya sebutkan di awal butuh sekitar 6 atau bahkan 7 tahun di awal untuk eksplorasi hingga pembangunan dengan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain ada dari sisi keterbatasan institusi finansial untuk membiayai proyek-proyek PLT panas bumi tersebut. Mungkin itu risiko-risikonya yang bisa kita identifikasi. Dari risiko yang perlu dilihat begitu dari pembangkit listrik tenaga surya, air maupun panas bumi yang masing-masing memang memiliki risiko dan treatment tersendiri. Nah, nextnya nih bagaimana dengan prospek renewable energy sendiri di Indonesia dari Pevindo sendiri melihat ke depan perkembangannya? Ya, kami masih optimistis dengan prospek renewable energy di Indonesia karena tadi memang secara kapasitas terpasang masih sangat rendah ya dibandingkan dengan potensi yang ada. Kalau kita bandingkan dengan Brazil saat ini adalah salah satu negara dengan bauran energi EBT yang tertinggi ya di sekitar 86%, di mana mayoritas dikontribusi dari PLTA. Nah, kalau untuk di negara Asia, Jepang dan Vietnam itu kontribusinya relatif tinggi untuk bauran energi EBT sekitar 49% dan 44%, di mana pembangkit listrik tenaga suryanya menjadi kontributor utamanya. Nah, Indonesia saat ini masih 14% untuk tingkat bauran listrik EBT-nya. Jadi kami masih memiliki optimisme untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik EBT ini, Pak. Baik, optimisme yang menarik dari pengembangan energi listrik baru terbarukan begitu, memang ini menjadi fokus dari pemerintah untuk beberapa waktu ke depan. Ya, Pak Riza, baik, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak ini Pak Martin atas waktu yang sudah disampaikan dan pembahasan yang menarik terkait dengan energi baru terbarukan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Martin. Ya, terima kasih, Pak. Baik, pemirsa.